Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, yaitu diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan, kita panjatkan, kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat itu sangat kita harapkan nanti di akhirat nanti. Dan semoga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan anak cucu keturunan beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 9 SMP Ulunuha yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang permainan bola kecil ya. Untuk pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kita sudah membahas tentang permainan bola kaki, permainan sepak bola, dan permainan bulu tangkis. Selanjutnya yang keempat ini, pertemuan keempat ini kita membahas tentang permainan tenis meja ya. Permainan tenis meja merupakan permainan olahraga bola kecil. Karena apa dibilang permainan bola kecil? Ya, karena alat yang digunakan atau bola yang digunakan bentuknya kecil ya. Kemudian permainan tenis meja ini merupakan permainan yang sangat digemari ya di masyarakat. Di masyarakat perkotaan maupun pedesaan, karena peralatannya cukup mudah didapatkan ya, atau tidak terlalu mahal gitu ya. Jadi banyak yang suka, dan permainan ini sangat mengasyikkan gitu ya. Mungkin pertama-tama sulit untuk dimainkan, namun permainan ini kalau sudah kita enak memainkannya, sudah biasa memainkannya, kita akan enjoy memainkannya, akan gembira dan senang ketika kita memainkan olahraga tenis meja ini ya. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada pertemuan ini Ustadz harap antum semua tetap semangat belajar ya, mengikuti pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan merupakan pelajaran ya yang banyak ya diminati oleh siswa-siswa ya. Seperti Ustadz tahu sendiri, antum-antum semua sangat suka ya kalau untuk bermain olahraga atau mata pelajaran PJOK. Antum semua sangat suka ya. Ustadz masih turun di bawah di ruang guru, antum semua sudah turun ya, sudah semangat sekali. Karena apa ya, Ustadz mengerti karena kalian selama sudah 6 hari berturut-turut belajar terus ya, belajar terus ya. Jadi kalian butuh refreshing otak kalian ya. Apalagi seperti siapa nih, Rifki Al-Maghribi ya. Nah, Rifki Al-Maghribi ini paling semangat dia kalau olahraga nih, langsung turun ke bawah. Rifki Al-Maghribi hobinya bermain futsal ya, karena lagi dengarkan nggak nih si Rifki Al-Maghribi ini. Kemudian boleh sih kita semangat untuk mengikuti pelajaran PJOK ya ketika di sekolah, namun pelajaran-pelajaran lain harus juga semangat. Jangan loyo ketika pelajaran-pelajaran lain diajarkan di sekolah oleh ustadz-ustadz kita ya. Karena apa? Karena pelajaran umum, pelajaran agama ya, selain pelajaran PJOK ini adalah pelajaran-pelajaran yang penting untuk kalian nanti ketika ingin memasuki jenjang sekolah SMA, memasuki jenjang perkuliahan ya. Kalian harus memiliki bekal ilmu, ilmu umum, matematika, biologi, fisika ya,
Apalagi ilmu agama. Ilmu agama itu adalah ilmu yang harus dipelajari sampai kita apa? Umur berapa kita mempelajari agama? Batas kita umur mempelajari ilmu agama sampai umur berapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar kalau kalian menjawab sampai akhir hayat, sampai menghembuskan nafas terakhir, itulah terakhir kita menuntut ilmu agama ya. Kalau ilmu PJOK ini sebentar saja ini ya, mempelajarinya nggak perlu lama-lama. Kuliah S1, S2, S3 selesai ya, kalau menuntut ilmu PJOK ini. Tapi kalau ilmu agama dia sudah S3, S4, kalau ada S4 pun masih kurang itu ya, karena ilmu agama itu sangat luas ya. Ilmu agama sangat luas karena ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ilmu agama Islam adalah ilmu yang sangat luas. Kita belajar hanya seumur hidup kita, misalkan belajar umur kita 70 tahun atau 80 tahun, itu ilmu agama yang kita peroleh itu mungkin hanya 5%, 10% ya. Waktu kita ini sangat sedikit yang diberikan Allah untuk menuntut ilmu agama ya. Jadi anak-anak ustadz harus tetap semangat belajar, terutama belajar ilmu agama ya. Oke, langsung saja ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang permainan tenis meja. Permainan tenis meja adalah suatu jenis permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Bola yang dipukul tersebut harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah meja lapangan ya. Permainan tenis meja yang lebih dikenal dengan istilah pingpong merupakan cabang olahraga unik dan bersifat rekreatif. Artinya rekreatif bisa dimainkan sambil kita liburan ya. Misalkan antum bermain tenis meja di pinggir sungai, boleh-boleh saja kan. Antum bermain tenis meja sambil antum liburan ke kaki gunung, ke perbukitan, ke taman-taman, bisa. Nah, bisa dimainkan ini olahraganya rekreatif. Tapi kalau olahraga yang lain-lain kan nggak bisa. Misalkan olahraga renang ya. Renang rekreatif sih, termasuk rekreatif juga. Tapi kan tidak bisa di semua tempat ya. Nggak mungkin antum berenang di bukit kan. Antum berenang di puncak gunung, di tengah hutan, tidak bisa kan. Tapi kalau tenis meja masih bisa dia, kita bawa mejanya kemana-mana kan. Bersifat rekreatif dia, rekreasi berasal dari kata rekreasi dia ya, menyenangkan, menggembirakan ya. Kemudian pada dasarnya prinsip dasar permainan tenis meja dapat dibagi menjadi 4, yaitu gerakan memegang bat atau grip ya, memegang bat atau grip. Ada pegangan second hand grip, pegangan penhold grip ya. Kemudian yang kedua gerakan siap sedia atau stance, gerakan kaki atau footwork, gerakan pukulan stroke. Nah, ini dihafal ya. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak kombinasi permainan tenis meja. Gerak kombinasi permainan tenis meja ini berguna untuk pemantapan atau penguasaan ya. Penguasaan permainan tenis meja ya. Itu dia gunanya untuk latihan kombinasi ini ya. Sebenarnya ini latihan ini harus dipraktekkan. Cuma Ustadz di sini hanya menjelaskan teori yang ada di dalam buku ya. Dan bisa kalian terapkan jika ingin menguasai permainan tenis meja. Ya, ini cara-caranya adalah melakukan pembelajaran gerak kombinasi permainan tenis meja. Dikombinasikan agar apa? Agar tidak membosankan ya. Agar tidak membosankan. Aktivitas pembelajaran pertama, kombinasi pukulan forehand tanpa net ya. Antum sendiri sudah tahu pukulan forehand kan? Sudah Ustaz ajarkan waktu kelas 7 dan kelas 8. Pukulan forehand itu bagaimana ya? Pukulan forehand gerakan tapak tangannya menghadap ke meja. Tangan digerakkan dari bawah ke atas ya. Pada pembelajaran satu ini, keterampilan yang akan antum pelajari adalah gerakan pukulan kombinasi pukulan forehand. Seperti ini dia.
Nah, ini dia gerakannya. Melakukan pukulan forehand 1 lawan 1, namun tidak usah menggunakan net ya. Pertama dilakukan servis, memantul, lawannya mengambil, diarahkan dengan pukulan forehand. Tidak perlu disemes-semes. Kalau untuk pertama kali belajar tenis meja, antum tidak usah kuat-kuat pukulannya. Yang penting masuk dan terarah oleh teman, lurus saja ya. Lihat, pukul bola menggunakan pukulan forehand ke arah teman ya. Pantulkan kembali juga dengan pukulan forehand ya. Kakinya lihat. Untuk pukulan forehand, kaki kiri yang di depan. Nah, ini sangat berguna ini kaki kiri. Kalau antum melakukan forehand, kaki kanan antum di sebelah kanan, antum akan kesulitan ya. Pinggang antum bisa sakit ya. Tidak sesuai dia biomekanika gerakannya. Nah, ini harus kaki kanan di belakang ya. Namun kalau kidal, tangan kiri melakukan gerakan forehand, pukulan forehand, maka kaki kiri yang di belakang ya. Lihat ini gambarnya, kan kaki kanan di belakang. Ini dia melakukan pukulan forehand lawannya, kaki kanannya juga di belakang ya. Tuh, jadi bukan tangan aja yang diperhatikan, namun juga kakinya ya. Kemudian tujuan dari permainan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan antum dalam mengontrol kekuatan pukulan, melihat pergerakan bola setelah dipukul, arah pukulan. Tahap awal pelajaran memang agak sulit karena bola yang dipukul terasa liar. Untuk itu dalam latihan ini perlu kesabaran ya. Jadi kalau untuk bermain tenis meja itu butuh kesabaran. Beda dengan bermain futsal ya. Futsal, bola kaki, dibutuhkan juga kesabaran, tapi kita hanya sebentar saja itu kan. Bahkan tidak pernah latihan, orang tidak pernah latihan futsal, bola kaki sudah ada bawaan alaminya. Dia bisa bermain bola, bisa menendang ya, bisa mendribling bola. Sulit diambil dari kakinya bola tersebut. Ada yang sudah bawaan seperti itu memang. Namun kalau bola tenis meja, permain tenis meja itu butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran untuk menguasainya. Udah gitu bolanya gerakannya cepat, lebih cepat dari sepak bola gerakan bolanya ini ya. Itu dia. Kemudian aktivitas yang kedua adalah kombinasi pukulan forehand meja terpasang net. Ini sama-sama seperti tadi pembelajarannya, berpasangan tapi dia memakai net ya, memakai net dia. Nah, ini dia. Nih, memakai net dia kan. Memakai net dia. Lakukan permainan menggunakan pukulan forehand agak lama. Kemudian bila merasa sudah lancar, pukulan menggunakan pukulan backhand ya. Kalau sudah lancar forehand, baru backhand ya. Lakukan servis dulu ya. Servis kan ke meja dulu ya, ke meja kita, baru mantul ke meja lawan, baru forehand. Pantulkan ke meja lawan lagi, jangan ke meja kita sendiri lagi. Ini hanya servis saja yang pertama ini, garis hitam ini. Nah, setelah itu pantulkan masing-masing ke meja lawan langsung ya. Nah, udah dua metode pembelajarannya, metode latihan untuk kita bisa menguasai permainan tenis meja. Selanjutnya, pembelajaran ketiga adalah kombinasi pukulan backhand tanpa net. Nah, tadi forehand, selanjutnya backhand ya. Tadi forehand, sekarang backhand. Nah, ini dia gerakannya. Nah, ini dia gerakan backhand tanpa meja dulu ya, tanpa meja. Afwan, maksud Ustadz bukan tanpa meja, maksud Ustadz adalah tanpa net ya, tanpa menggunakan net. Kenapa harus tanpa menggunakan net Ustadz? Kalau tidak pakai net, ya itu agar antum
lebih mudah ya, lebih mudah mempelajarinya. Kalau pakai net mungkin nanti nyangkut-nyangkut saja. Tidak pakai net dulu ya. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kombinasi pukulan backhand meja terpasang net ya. Ini dia. Tadi tidak memakai net, ini memakai net ya. Sebelum bermain, kita lakukan dulu kesepakatan dengan teman kita, teman lawan bermain kita. Selama permainan ini hanya menggunakan pukulan backhand ya, hanya pukulan backhand saja, jangan pukulan forehand, karena tadi sudah forehand ya. Kalau forehand sudah mantap pukulannya, baru latihan backhand ya. Kemudian antum pukul bola ke arah meja kita sendiri dan pantulannya dikembalikan menggunakan pukulan backhand oleh teman kita ya, teman kita bermain ya. Kalau untuk pertama dimulainya dengan servis dulu, servis, baru ini mengembalikannya langsung ke meja kita. Kalau antum pun mengembalikannya langsung ke meja dia ya. Pertamanya dimulai pantulkan ke meja kita terlebih dahulu. Lakukan permainan ini beberapa lama sampai antum merasakan ada kemajuan keterampilan ya. Jadi untuk bermain tenis meja tidak bisa kita bermain 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ya. Agak lama ini butuhnya, minimal 1 tahun untuk penguasaan forehand saja ya. Forehand, belum lagi backhand. Kalau backhand lebih sulit lagi ya. Harus latihannya rutin kalau untuk menguasai permainan tenis meja ya. Paling tidak antum semua harus adalah saran dari Ustadz, nasihat dari Ustadz, harus ada satu penguasaan olahraga yang antum kuasai. Kalau futsal bagus ya. Kalau tidak bisa futsal, yang lain, bulu tangkis, tenis meja. Namun jangan sampai tidak ada antum hobi olahraga sama sekali ya. Masa nggak suka olahraga sama sekali? Banyak cabang olahraga yang bisa dilakukan kan. Ada olahraga tenis meja, bulu tangkis, ada olahraga renang, ada olahraga sepeda, ada olahraga bola voli ya, ada olahraga bela diri, ada olahraga apa lagi, senam ya, senam lantai, ada olahraga atletik, lomba lari, lari sprint, lari maraton ya. Harus ada yang antum kuasai lah, satu olahraga yang antum sukai dan antum rutin melakukannya. Paling tidak seminggu 3 kali atau 2 kali ya. Karena apa? Ketika kita berolahraga, tubuh kita akan jadi sehat. Sistem imun tubuh kita akan kuat ya. Apalagi sekarang ini kita butuh sistem imun yang kuat. Agar apa? Agar kita bisa melawan virus-virus di dalam tubuh, di virus-virus dalam tubuh kita, terutama sekarang ini virus corona ya. Jika ada virus corona masuk ke tubuh kita daya tahan tubuhnya kuat, sistem imunnya kuat, maka gejala-gejala virus corona tidak akan ada sama kita. Meskipun kita positif, tapi kita tidak merasakan sesak, tidak merasakan sakit tenggorokan, tidak merasakan pusing, demam ya. Itu tadi, dan diperoleh dengan berolahraga ya. Kalau antum perhatikan pasien-pasien yang masuk ruang ICU, mereka itu adalah orang-orang yang daya tahan tubuhnya tidak kuat, dan kemungkinan besar mereka tidak rajin berolahraga ya. Pada sesi terakhir permainan permainan bebas ya. Ini tadi ya pembelajarannya ini. Nah, jika sudah antum kuasai backhand dan forehand, antum bebas bermain menggunakan pukulan apapun ya. Kemudian aktivitas pembelajaran yang kelima ya.
Tadi aktivitasnya sudah 4 ya. Sudah 4 yang kita bahas. Pertama, forehand tidak menggunakan net, latihan forehand menggunakan net, latihan backhand tidak menggunakan net, latihan backhand menggunakan net. Selanjutnya yang kelima adalah kombinasi cara memegang bat dan pukulan servis forehand dan backhand dengan konsisten ya. Berikut ini antum akan mempelajari tentang cara memegang bat dan pukulan servis forehand backhand dengan konsisten dan tepat dalam berbagai situasi dalam permainan tenis meja. Ya, ini seperti ini ya. Sebelum bermain, buat dulu kesepakatan dengan teman antum bahwa selama permainan ini hanya menggunakan pukulan servis forehand ya dan backhand. Kemudian setelah memukul berlari ke lapangan sebelah depan ya. Setelah memukul, ini 2 lawan 2 ya. Setelah memukul antum lari ke sini. Dan begitu juga ini setelah memukul, ini lari ke sini. Artinya apa? Ini sambil melatih fisik antum ya. Sambil berenang minum air istilahnya. Sambil bermain, sambil melatih fisik. Setelah ini melakukan pukulan forehand, lari ke sini. Ini juga setelah melakukan pukulan lari ke sini. Ya, ganti-gantian ya. Selanjutnya aktivitas ke-6, aktivitas pembelajaran ke-6 yaitu kombinasi pukulan forehand dan backhand arah bola lurus ya. Di sini bedanya kita meminta teman kita melakukan pukulan forehand agak keras ya, sehingga lambungnya agak tinggi. Pukulannya jangan terlalu pelan. Ya, agak keras sedikit. Kemudian pantulannya antum pukul dengan kuat menggunakan pukulan forehand juga. Ya, namun ini dilakukan ketika sudah mahir ya. Ketika sudah mahir bermain forehand baru bisa keras pukulannya. Kalau tidak, belum bisa ya. Kemudian selanjutnya ya, aktivitas yang ke-7 adalah ini dia. Kombinasi cara memegang bat, pukulan forehand dan backhand arah bola menyilang meja ya. Arah bola menyilang meja. Ini tadi arah bola lurus ya kan. Sekarang arah bola menyilang meja. Nah, dia nih. Menggunakan pukulan forehand dan backhand ya. Ini melakukan pukulan forehand, yang ini lawannya melakukan pukulan backhand. Ini 3 lawan 3 latihannya ya. Latihannya 3 lawan 3 ya. Setelah memukul forehand lari ke sini. Setelah di sini nanti melakukan pukulan backhand ya. Anak-anak Ustaz sekalian, mungkin sampai di sini saja ya yang Ustaz sampaikan. Karena sudah memasuki waktu asar ya, sholat asar. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf apabila ada yang salah Ustaz jelaskan. Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.